Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai bisnis plan yang telah kami rancang, yaitu The Jao Bakery. Kelompok 4 kami terdiri dari ada Yosefina Bernadetta Indriani Jalus dengan NIM 172114099, ada Justina Hermina Temaluru dengan NIM 172114101, ada Handrianus Yulisriti dengan NIM 172114124, ada Maria Natalia Bara dengan NIM 172114128, dan ada Cindy Amelia Taga dengan NIM 172114141. Baik, langsung saja kepada executive summary. The Jao Bakery ini bertujuan untuk menyajikan kue-kue yang bervariasi. The Jao Bakery ini sendiri terletak di Kota Istimewa Yogyakarta dan diharapkan akan menjadi toko kue paling unik dan memiliki bentuk tema yang disesuaikan dengan permintaan pelanggan dan kisah perjalanan hidup para pelanggan tersebut. Selain lokasinya yang strategis, aroma harum dan manis yang selalu bertembus ke jalan-jalan di pagi hari juga sangat mengundang siapapun untuk datang ke toko tersebut. Kue yang dijual juga memiliki varian yang cukup banyak. Jangan lupa, itu juga tidak bisa dianggap remeh, apalagi toko menyediakan tempat bagi pengunjung yang ingin menikmati kue di sana. The Jao Bakery memiliki visi dan misi. Nah, untuk visinya yaitu menyediakan kue dengan kualitas tinggi, namun dengan harga yang terjangkau, serta memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan. Untuk misinya sendiri, yang pertama, menghasilkan kue dan roti terbaik di Yogyakarta. Kedua, memberikan kepuasan kepada pelanggan. Yang ketiga, menjaga kualitas dan terus berinovasi. Yang keempat, memberikan harga produk yang terjangkau oleh masyarakat. Dan yang kelima, meningkatkan mutu dan kualitas, mengedepankan proses dalam pengolahan produksi yang terjamin baik dari bahan yang berkualitas dan bersih. Kami memberikan kepuasan untuk pelanggan dengan menyediakan 4 jenis produk. Yang pertama, ada Black Forest. Yang kedua, ada Sponge Cake. Yang ketiga, ada cake atau roll tart. Dan yang keempat, aneka kue tradisional. Di sini kami menyediakannya dengan berbagai rasa dan varian yang unik. Keunggulan yang kami tawarkan di sini yaitu yang pertama, kualitas kue yang terbaik dan nomor satu tentunya. Yang kedua, kue dibuat dengan pilihan rasa yang unik dan menggunakan bahan-bahan yang halal. Kemudian yang ketiga, tempatnya yang nyaman. Ini dapat menarik perhatian dari pengunjung. Yang keempat, harga yang ditawarkan tidak terlalu tinggi dan dengan tetap mempertahankan kualitas kue tersebut. Yang kelima, mengadakan promo dan diskon di akhir bulan dan jika ada perayaan besar. Yang keenam, menyediakan pesan antar melalui layanan ojek online. Yang ketujuh, menerima pembayaran berupa cash maupun cashless. Kenapa harus memilih The Jao Bakery? Yaitu produk yang ditawarkan oleh The Jao Bakery berupa produk roti dan kue yang selalu dalam kualitas yang baik. Produk yang ditawarkan mulai dari aneka roti dan kue yang modern hingga tradisional. Kemudian, The Jao Bakery letaknya sangat strategis, yaitu berada di pusat kota sehingga dapat membantu pelanggan menemukan toko dengan cepat dan mudah. Kemudian juga, The Jao Bakery memilih menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp jika pelanggan tidak bisa melakukan pembelian secara langsung. Maka dapat melakukan pemesanan melalui Instagram, Facebook, maupun WhatsApp. Selanjutnya ada our logo. Arti kata The Jao sendiri berarti saya dalam bahasa Flores NTT. Kami mengambil kata ini ingin menandakan bahwa usaha ini berasal dari daerah kami. Jadi tujuan kami ialah sekaligus ingin memperkenalkan budaya daerah kami. The Jao Bakery membuat suatu logo untuk menunjukkan ciri khas dari The Jao Bakery sendiri dan untuk memberikan makna kepada konsumen. Selanjutnya ada founders atau owner dari The Jao Bakery. Yang pertama ada Yosefina Indriani Jalus. Yang kedua ada Handrianus Julius Riti. Yang ketiga ada Justina Hermina Temaluru. Yang keempat ada Maria Natalia Bara.
Dan yang terakhir ada Cindy Amelia Taga. Kelima founders ini merupakan mahasiswa Universitas Sanata Dharma jurusan akuntansi. Selanjutnya ada organisasional and management aspect. Untuk nama usaha, Dejao Bakri, jenis usaha toko roti, alamat usaha Jalan Seturan nomor 30 Yogyakarta, nama pemilik ada Yosefina Indriani Jalus, Justina Hermina Temaluru, Andrianus Julius Riti, Maria Natalia Bara, dan Cindy Amelia Taga. Untuk bentuk badan usahanya ialah dagang makanan. Berikut ini merupakan struktur organisasi dari Dejao Bakery. Yang pertama, ada owner atau sebagai pemilik dari Dejao Bakery, kemudian ada manajer, ada karyawan kitchen, dan juga ada karyawan kasir. Apa saja yang perlu dilakukan agar bisa mendapat izin yang sah dalam membuka usaha Dejao Bakery? Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan surat izin membuka usaha. Yang pertama adalah fotokopi izin teknis, yang kedua fotokopi prospektus penawaran usaha, yang ketiga fotokopi perjanjian usaha, yang keempat fotokopi tanda daftar perusahaan atau TDP, yang kelima fotokopi STPW pemberi usaha, yang keenam fotokopi pendirian perusahaan, yang ketujuh fotokopi tanda bukti pendaftaran HKI, dan yang terakhir adalah fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan. Yang berikut ada market overview. Target pasar Dejao Bakery lebih mengutamakan kepada wanita, karena seperti yang kita tahu bahwa wanita lebih banyak menyukai makanan yang manis-manis dibandingkan dengan pria. Selanjutnya financial planning. Yang pertama itu anggaran penjualan. Pada tabel volume penjualan Dejao Bakery, pada periode triwulan pertama, total volume penjualan 800, triwulan 2 400, triwulan 3 600, dan triwulan 4 800. Jadi, total volume penjualan keempat triwulan tersebut adalah 2.600. Untuk distribusi penjualannya, untuk produk Black Forest di Yogyakarta 20%, di Semarang 10%, jadi totalnya 30%. Untuk produk Roll Tart di Yogyakarta 30%, di Semarang 15%, jadi totalnya 45%. Untuk produk Sponge Cake di Yogyakarta 20%, di Semarang 5%, jadi totalnya 25%. Jadi antara Yogyakarta dan Semarang total keduanya adalah 100%. Untuk harga jualnya, untuk produk Black Forest di Yogyakarta Rp120.000, di Semarang Rp130.000, untuk produk Roll Tart di Yogyakarta Rp40.000, di Semarang Rp50.000, dan untuk produk Sponge Cake di Yogyakarta Rp70.000 dan di Semarang Rp80.000. Selanjutnya adalah Dejao Bakery pendistribusian penjualan per triwulan per daerah pemasaran tahun 2020. Untuk periode triwulan pertama, volume total dalam unit 800, triwulan 2 400, triwulan 3 600, dan triwulan 4 800. Jadi total semuanya adalah 2.600. Untuk pendistribusiannya di daerah Yogyakarta 70% dan di Semarang 30%. Kita masuk pada perhitungan triwulan pertama. Untuk jumlah penjualan dalam unit di daerah Yogyakarta diperoleh dari pendistribusian di daerah Yogyakarta 70% dikali volume total dalam unit pada triwulan pertama 800 menghasilkan 560 unit. Untuk produk Black Forest diperoleh dari 30% dikali jumlah penjualan dalam unit 560 menghasilkan 168 unit. Untuk produk Roll Tart diperoleh dari 45% dikali jumlah penjualan dalam unit 560 menghasilkan 252 unit. Untuk produk Sponge Cake diperoleh dari 25% dikali jumlah penjualan dalam unit 560 menghasilkan 140 unit. Untuk perhitungan pada daerah Semarang sama seperti perhitungan pada daerah Yogyakarta, tapi harus menyesuaikan distribusi pada daerah tersebut dan distribusi total dari masing-masing produk. Untuk total penjualan masing-masing produk diperoleh dari penjumlahan masing-masing produk dari daerah tersebut, yaitu Yogyakarta dan Semarang. Untuk perhitungan triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4 sama seperti perhitungan pada triwulan pertama. Jadi total penjualan dari keempat triwulan tersebut adalah produk Black Forest 780 unit, produk Roll Tart 1170 unit, dan produk Sponge Cake 650 unit. Selanjutnya adalah Dejao Bakery anggaran penjualan tahun 2020 secara rinci menurut daerah pemasaran dan periode waktu.
Untuk produk Black Forest sebesar 30% pada triwulan pertama di daerah Yogyakarta, jumlah penjualan dalam unit adalah 168 unit dengan harga per unit adalah Rp120.000, menghasilkan jumlah penjualan sebesar Rp20.160.000. Untuk perhitungan pada daerah Semarang sama seperti perhitungan pada daerah Yogyakarta. Jadi total penjualannya adalah diperoleh dari jumlah penjualan dalam rupiah daerah Yogyakarta ditambah dengan jumlah penjualan dalam rupiah daerah Semarang menghasilkan Rp29.520.000. Untuk perhitungan triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4 sama seperti perhitungan pada triwulan pertama. Jadi total penjualan keseluruhan triwulan adalah sebesar Rp95.940.000 untuk produk Black Forest. Untuk produk roll tart sebesar 45%, pada triwulan pertama di daerah Yogyakarta, jumlah penjualan dalam unit adalah 252 unit. Dengan harga per unit adalah Rp40.000, menghasilkan jumlah penjualan dalam rupiah sebesar Rp10.080.000. Lalu untuk perhitungan di daerah Semarang sama seperti perhitungan di daerah Yogyakarta. Jadi total penjualan diperoleh dari jumlah penjualan dalam rupiah di daerah Yogyakarta ditambah dengan jumlah penjualan dalam rupiah di daerah Semarang menghasilkan Rp15.480.000 untuk triwulan pertama. Untuk perhitungan triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4 sama seperti perhitungan pada triwulan pertama. Jadi total penjualan keseluruhan triwulan adalah sebesar Rp17.550.000. Untuk produk sponge cake sebesar 25%, perhitungannya sama seperti produk yang lainnya yaitu roll tart dan Black Forest. Jadi total penjualan keseluruhan triwulan adalah sebesar Rp47.450.000. Berikutnya anggaran produksi. Volume penjualan yang dibuat di sini itu merupakan seluruh volume penjualan The Jao Bakery sesuai yang ada pada tampilan pada PPT. Di sini kemudian manajemen menetapkan persediaan akhir untuk triwulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat dengan masing-masing memiliki nilai 40, 45, 40, dan 35 pan. Sedangkan untuk persediaan awalnya yaitu 48 pan. Kemudian anggarannya sendiri itu akan dibuat dan akan memperoleh anggaran tahunannya, di mana untuk penjualan sendiri itu akan memperoleh setahun sebesar 2.600 pan. Kemudian akan memperoleh persediaan akhir 39. Kemudian produk siap dijual sebesar 2.639. Selanjutnya ada persediaan awal 48 dan produk yang diproduksi sebesar 2.591. Dari hasil penyusunan anggaran di sini, tampak bahwa produksi mengalami fluktuasi di tiap triwulan. Begitu juga dengan persediaan barang yang berfluktuasi dari 40 naik menjadi 45 dan turun menjadi 40 kemudian menjadi 39. Oke, ini saya akan menjelaskan tentang anggaran bahan baku. Di tahun 2020, pada triwulan pertama pembelanjaan tepung. Triwulan pertama itu kita membeli tepung sebanyak 75 kg dengan harga per kilonya sebesar 6.000. Dari biayanya 75 dikali 6.000 hasilnya 450.000. Kemudian pada triwulan kedua kita mengalami peningkatan penjualan, jadi kita menambah porsi penjualan dengan menambah bahan baku tepung dari 75 menjadi 80, lalu dikali dengan harga per kilogram sebesar 6.000, jadi biaya yang dikeluarkan pada triwulan kedua sebesar 480.000. Kemudian pada triwulan ketiga juga kita mengalami kenaikan, jadi pembelian tepung pada triwulan ketiga ini kita tambah menjadi 85 kg dan dengan dikalikan harga tepung per kilo sebesar 6.000, jadi 85 kg kali 6.000 harga biaya yang dikeluarkan sebesar 510.000. Kemudian pada triwulan keempat kita juga memprediksi bahwa terjadinya kenaikan, maka dari 85 kita tambahkan bahan baku tepung sebanyak 5 kilo, berarti 85 tambah 5 menjadi 90, dikalikan dengan harga per kilo sebesar 6.000, jadi biaya yang kita keluarkan 540.000.
Jadi keseluruhan biaya pembelian bahan baku berupa tepung setahunnya itu 330. Kemudian dikali dengan harga per kilogram sebesar 6.000, jadi pengeluaran untuk tepung per tahunnya sebesar 1.980.000. Begitu pula dengan bahan baku seperti gula dan telur. Yang berikut ada anggaran tenaga kerja DJO Bakery untuk tahun 2020. Di sini ada jenis produk. Yang pertama, aneka Black Forest, aneka cake atau roll tart, aneka sponge cake. Di dalam anggaran tenaga kerja DJO Bakery terbagi menjadi 3 departemen, yaitu Departemen A, Departemen B, dan Departemen C. Di dalam Departemen A, untuk jenis produk aneka Black Forest, jam kerja langsungnya sebesar 65.000. Untuk aneka cake atau roll tart sebesar 90.000.